Rohil itu sejarah itu maknanya pelana kuda, pelana itu sebetulnya pelana ditumpak nih gede jalan itu berikal. Yang dimaknai di sini adalah berpindah, refleks. Jadi bahwa sesungguhnya hidup manusia itu adalah perjalanan panjang. Pindah terus kita. Dulu kita pindah dari alam ruh, pindah masuk ke alam dunia. Di alam ruh masih aman, belum ada konsekuensinya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita sekarang hidup di alam dunia ini, yang kita kerjakan pada hari ini semua, begitu kita belajar, itu ada pertanggungjawabannya, ada balasannya. Kalau baik balasannya pahala, kalau buruk balasannya dosa. Nah, setelah di dunia kan belum selesai urusan. Begitu jatah hidup sudah habis, kontraknya memang sudah berakhir, maka kita berpindah menuju ke alam barzakh. Nunggu di sini sebelum berpindah lagi menuju alam akhirat. Dan apakah ketika sudah di akhir penjenengan tidak pindah? Geser terus. Setelah apel siaga di pasar mahsyar, kita kan berjalan terus dalam perjalanan yang luar biasa panjang, luar biasa lama. Maka Bapak Ibu, ketika penjenengan melakukan perjalanan yang jauh, perjalanan yang panjang, pertanyaannya butuh bekal yang banyak apa tidak? Butuh. Penjenengan wonten Surabaya kalih pindah umroh niku pira-pira sarune kathah pundi. Padahal kita tidak tahu seberapa lama perjalanan kita di sana. Yang semakin muji apapun tenggara ini kok terus sembrono rumah saya Islam wis aman terkendali. Maka senantiasa oleh ulama itu diingatkan kita, khususnya ketika hadir bulan Ramadan, bagi bapak-bapak bahkan paling bodoh di seminggu sekian pada saat khutbah Jumat, ittaqullaha haitsuma kuntum, bertakwalah kalian semua. Maka Bapak Ibu sekalian, tentu dibutuhkan bekal yang banyak. Maka Bapak Ibu, orang-orang yang mampu melewati perjalanannya dengan sukses besok di yaumil akhir itu adalah mereka yang punya ketangguhan. Orang-orang tangguh itu sebagai ulama menyebutnya dengan mukmin atau muslim yang rohilah. Dia tangguh, mampu melewati perjalanan hidupnya yang panjang sampai akhirnya berakhir dengan selamat di depan pintu surga. Maka Bapak Ibu sekalian, kita harus siap betul beramal, jangan merasa malas, jangan pernah merasa sudah cukup. Imam Ahmad bin Hanbal yang masyhur itu, satu ketika ditanya oleh muridnya, maka yajidul abdu ta'man roha. Wahai guru saya itu, maka yajidul abdu, kapan saatnya seorang hamba itu ta'man roha, bisa merasakan nikmatnya istirahat. Apa kata beliau? Ainda awali qadimi bid'ah bil jannah. Ketika pertama kali
telapak kakinya menginjak surga. Karena memang tidak ada istirahatnya kita. Mati mau memberi istirahat di manusia. Cuma bedanya kalau sudah mati pun bukan sakit diikhtiarkan lagi. Karena saat mengumpulkan bekal sudah selesai. Maka ini kesempatan di Bapak Ibu masih hidup kita. Mari kita kumpulkan bekal sebanyak yang bisa kita kumpulkan hari ini, supaya besok ketika kita berpindah mulai di alam barzakh sampai besok di alam akhirat, bekalnya cukup sehingga kita proses perjalanan itu nyaman. Kan sama jenengan berangkat haji, berangkat umroh, niku nek sing sangone pas-pasan. Cara biru sing murah meriah. Sejuta umat. Kali sing biru ini eksklusif. Terus saat ini kelas Raffi Ahmad. Niku kira-kira memang di perjalanannya. Saya tidak mengatakan umroh melok sing model Raffi Ahmad lho, boten namung banding mawon iki. Orang kalau bekalnya banyak, perjalanannya lebih cepat, lebih nyaman, banyak fasilitas. Maka ketika kita diberikan bekal biasanya, bekal itu disini masuk bekal iman, bekal takwa. Dan memang bekal mereka adalah takwa. Maka kata Allah baca sesuatu berbekal kalian semua. Dulu ini selalu fa'inna khairal zadi taqwa, dan sesungguhnya bekal terbaik adalah takwa. Maka siapa yang terbaik bekalnya, maka terbaik fasilitas perjalanannya. Sampai alam barzakh itulah kasih nunggu. Ini memang sudah difasilitasi, sudah kelihatan besok rumahnya di surga. Tidak terasa penantian yang mungkin kalau untuk ukuran manusia lama tidak terasa tiba-tiba sudah dari akhir di hari akhir itu sama perjalanannya nyaman, mulai di yaumil mahsyar sampai saat kedua telapak kakinya sampai di depan pintu surga. Itulah umur makhilah, kuat tangguh. Maka Ramadan itu sesungguhnya memang saat yang sempurna untuk menyiapkan diri kita menjadi mukmin rohilah tadi. Rohilah itu Bapak Ibu sekalian berangkat dari istilah Nabi SAW ketika menjelaskan perumpamaan manusia terbaik. Kata Nabi, ilmu nas kal-ibil mi'ah. Sesungguhnya manusia itu kal-ibil mi'ah, seperti onta jumlahnya 100. Jangan berusaha tersinggung, berusaha jangan fisik berjalan dengan fisik yang onta pasti beda. Meskipun unta itu juga disebut dengan jamal. Itu cara orang berbeda di dalam titik jamal itu maknanya indah. Nek jamal maknanya unta. Terus kadang kalau jadi Pak Jamal, untuk Browo nek di tajwid itu bener. Mungkin tajwid keliru diteluk Pak Unta. Tapi kalau makin loh Jamal, Pak Jamal jadi bapak yang indah. Bapak Jamil, Pak Jamil sih lumayan. Seperti onta jumlahnya 100. La takadu tajidu fiha rahilah. Hampir semua tidak mendapatkan di antara 100 tadi satu saja yang rohilah. Rohilah itu maknanya secara bahasa layak
ditunggangi. Maka Bapak Ibu, kalau kata ulama itu adalah rohilah itu khairul safar wa khairul ahmad, unta yang terbaik diajak perjalanan jauh, diajak membawa beban. Perjalanan kita kan jauh, dan ketika kita jalan bawa beban, maka Nabi menggunakan istilah unta itu dengan ibil. Unta itu dalam bahasa Arab minimal ada 9 penyebutannya. Yang umum namanya jamal. Kalau disebut ibil itu maknanya unta yang masih muda. Jadi nom itu rosok, kudu kuat akar jujur. Kalau bair itu unta tua. Bair maka wis tua itu wis abot. Maka Nabi menggunakan istilahnya ibil, unta yang masih muda, yang masih kuat. Jenis sikno termasuklah unta. Jadi unta itu punya sifat. Sifat asalnya unta itu ya untuk liar. Dan ini manusia nih. Masih dengan untuk liar. Tapi manusia. Maka Bapak Ibu, bagaimana caranya untuk mendisiplinkan unta muda si ibu itu supaya disiplin gimana? Saya pernah baca satu buku setelah buku agama. Ini bercerita tentang unta. Ternyata unta itu Bapak Ibu, kalau sudah sampai umurnya sekitar 1 tahun, 1,5 tahun, itu waktunya dia diberi beban. Nek bosan kuliah orang. Tapi kalau beban yang terlalu sedikit, itu sekolah dikipas nih. Ketika diberi beban yang sesuai dengan kemampuan yang mengangkat pun maksimal soalnya betul kok ini dipaksa betul nih. Sesuai kemampuan yang mengangkat pun itu anteng. Betul ini ngalor, betul ini itu digelak, kalau yang digelak itu kan mana kok orang menurut saya betul katanya orang jadi itu nih mulai cilik merantau berjalan di sholat, orang dikenal orang diajar ngaji, kilo-kilo itu sholat berbuka, kilo-kilo duga. Maka dalam Islam itu mulai kecil diajarkan. Dari 10 masalah disampul tadi. Ikon kalau bebannya cukup, maka kita jangan merasa kasihan. Sampai sih 5 tahun bicara langgar misalnya masjid. Berusaha saatnya itu hidup. Geret sedikit usaha mau diraupi pada waktu melayan. Orang akan masih turunnya juga pokoknya akan masjid kayak kuliah itu masih tani malah bukan perlu pun betul sangat jadi kan orang kopo betul juga ini orang kopo kan dengan sini itu jangan bukan orang bergiat oke merokok itu gini atau begini lalu bukan hanya kok saat ini mau baik, turun ke kedua, yo diraupi itu dihidup untuk tombol. Kita kan sering salah menempatkan prioritas. Kata sulung, kalau bebannya itu cukup, cocok, pas, anteng. Makanya orang-orang yang membebankan dirinya dengan perintah syariat, maka saya itu kan perintahnya disebut taklif. Orangnya yang sudah wajib mengangkat itu namanya mukallaf. Taklif itu beban. Maka mukallaf itu orang yang mengangkut beban. Kados untuk ini jenengan memaksimalkan beban yang jenengan bawa. Insya Allah jenengan itu mesti anteng.
saking mukanya ulama itu butuh beban Pak. Ngerasa ini saudara sempat. Nek kalau jenengan mesti kurang, makanya nek rasanya itu penak elang. Ini mesti kurang soalnya itu. Termasuk sekolah, sekolah kanan, sekolah kiri, merah, biru, ini kurang dari bebannya. Nah, Ramadan ini kita dilatih supaya kemampuan kita mengangkat beban bisa maksimal. Dan dari 100 otak, 100 manusia yang betul-betul rohilah itu angel berani jenengan itu terorganisasi tentang Muhammadiyah, tentang Aisyah atau dimanapun boleh pengurus tertentu kita yang pakai boleh gampang pengurus tertentu serga senangnya infak sodakoh itu mesti oke sebetulnya ini. Kata Nabi kan seperti itu, bukan sedikit Bapak Ibu. Bahwa ketika konjurnya jadi orang soleh kalau sedikit itu wajar. Menurut ketika konjurnya aktif dalam dakwah konjurnya seperti itu wajar. Karena memang butuh satu itu rohi lagi belum tentu banyak setunggal. Sama seperti manusia yang bisa diajak jalan jauh dakwah, yang bisa diajak memikul beban-beban syariat itu tidak banyak. Tapi yakinlah Bapak Ibu sekalian, meskipun kita hari ini rotok-rotok berat, insya Allah semua akan terbalas dengan memuaskan diri surga. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, kenapa kita memasak ini dengan amal yang soleh? Awalnya mungkin takut Ramadan, al-khawf bil jahil, tapi akan muncul cinta. Kenapa? Ya karena Allah lah yang menurunkan perasaan cinta, Allah lah yang melimpahkan taufik, kesesuaian antara keinginan kita dengan iradahnya Allah Ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, sampai Allah mengatakan walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubihim wa karaha ilaikumul fusuq wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Kayak jenengan itu pun tenang, tujuannya Allah betul, ikhlas betul, ikhtiar pun tenang. Itu betul masalah kita kan positif. Kekuatan orang yang membawa itu betul sami. Allah cuma melihat kesungguhan. Maka kalau menjadikan sungguh-sungguh niatnya karena Allah betul, niatnya diperbaharui terus, ikhlasnya diteliti terus, maka Allah mengatakan walakinnallaha habbaba ilaikumul iman, maka Allah akan menjadikan kalian itu cinta pada iman, termasuk perbuatan-perbuatan yang menuju kepada iman. Wa zayyanahu fi qulubihim, dan Allah akan menjadikannya iman, perbuatan iman itu indah di dalam hati. Saiki Pak sinten yang sering sholat menungso mungkin boten enten subuh kena yang mungkar turu mungkin Isa itu sering sedang turun dosa terus kena nek ya ini enak. Makanya orang barat itu sing dolan Indonesia dulu iki pokoknya masih terus orang yang bergaya begitu mengenai nanti mereka belum merasakan nikmatnya melaksanakan sholat, karena Allah yang menjadikan kita cinta dengan iman, Allah yang menjadikannya indah di dalam hati. Maka kita mesti muhasabah introspeksi, sudahkah terasa indah amal-amal soleh yang ada yang kita kenal di hari ini? Kalau belum, kata-kata istighfar. Kalau belum, mari kita latih. Kalau
itu sudah ada Bapak Ibu. Allah masih jadikan yang tidak mandek oleh kita Allah. Wakar roha ilaikumul kufro. Allah akan menjadikan kalian itu benci kepada kekafiran dan perbuatan kafir. Wal fusuq, perbuatan fasik, wal isyan, dan perbuatan dosa. Piye Pak? Saatnya kita melatih semua itu kan di Ramadan. Maka ketika itu kita lakukan betul, ikhlasnya nih betul-betul kita jaga, diteliti betul Pak, hanya diteliti diperbaharui terus niatnya, ikhtiarnya ya diusahakan. Yo, kadang-kadang ya semangat, kadang-kadang kotor malah satu teman-teman yang tidak ada. Maka Allah akan berikan lagi kecintaan kepada iman, perbuatan iman, dan Allah akan jadikan kita itu benci. Jadi benci itu rasanya. Saya pun bukan senang diwakil dalam air. Apa yang tidak mau kita lakukan? Perbuatan kufur, wal fusuq, wal isyan, perbuatan kafir, perbuatan fasik, perbuatan dosa. Ulaika humur rasyidun. Itulah orang-orang yang dapat petunjuk. Maka ukuran kebaikan orang itu bukan titelnya, bukan statusnya. Tapi apakah iman itu dia cintai sekaligus dengan perbuatannya? Tentu akan dapat dari amal dan keberpihakannya. Apakah perbuatan kekafiran, kefasikan termasuk perbuatan dosa itu dia benci, dan itu nampak dari perilaku dan keberpihakannya. Dan Ramadan sejatinya memang apa namanya mendidik kita menuju ke sana. Nah, sifat unta berikutnya yang hebat itu apa Bapak Ibu sekalian? Dia punya kemampuan navigasi, punya arah, tidak pernah hilang arah meskipun dengan di Google Maps. Dia tidak tahu navigasi. Unta itu sekali lewat, maka dia jadi pilihan enggak di padang pasir, bukan kuda. Padahal unta itu kurung awam Pak lewat Pak sapi seperti ini. Sing banten sing rasanya numpak jika. Jangan saya numpak jika stres dengan dulu. Tapi unta itu punya kemampuan navigasi. Sekali diajak lewat, dia tidak akan pernah lupa dengan jalan. Padahal di padang pasir itu kan gunung pasir pindah-pindah terus oleh angin. Dia tidak akan pernah tersesat. Lah, mukmin yang rohimah itu tidak pernah kehilangan arah. Tujuannya cuma Allah saja. Yang paling penting dalam hidupnya cuma Islam. Orang peduli yang bapaknya 1,4 juta orang itu. Yang penting tujuannya Allah saja, tidak pernah kehilangan arah. Itu tidak mungkin kalau dia bukan rohimah, tidak mau melakukan syariat, tidak mungkin. Kemudian berikutnya apa Bapak Ibu sekalian? Unta itu efisien, memang melaut. Jadi unta itu Bapak Ibu sekalian efisien dengan sumber daya. Sekali minum 4 minggu dia masih bisa hidup tanpa makan, tanpa minum. Untung. Maka tadi apa makna takwa tadi? Al-qana'ah bil kafir dan bil qalil. Bil qalil. Jadi kita tuh dilatih di Ramadan itu untuk mengefisienkan keinginan-keinginan kita, termasuk kebutuhan. Maka juga yang untuk iftar itu bersih mulu-mulu, air pun lah, pun butuh. Bukan berarti anda tidak boleh duit. Masing-masing kita kelas-kelasnya duit-duit begini. Mungkin sih isolasi rotok oke, rusak ini, rusak ini sih. Sebenarnya itu jajannya liangnya itu lebih susu sedikit itu. Jadi membiasakan perut untuk lapar, dan lapar itu sehat. Saya setuju. Orang itu
jadi cerdas karena perutnya sedikit lapar. Itu ada sainsnya, tapi saya sudah umur Bagas tidak dari itu saya sudah masalah sains Ramadan ada. Itu sudah bukti ilmiah. Dan memang anehnya yang banyak mengikuti itu non muslim, bukan hanya Islam malah, sedangkan non muslim malah di Amerika, di Eropa sana. Jadi efisien ya, butuh merusak itu saat jadi berkata, saya katakan itu keinginan, berarti sedang sapi, caranya puasa, caranya bayar zakat. Makanya pada Ramadan itu ada zakat itu minimal syukur ditambah zakat, perlu syukur malah ditambah sedekah dan infak. Itu dalam rangka mengefisienkan keinginan kita. Bukan karena kita itu tidak bisa, tapi kita malahan berbagi. Maka manusia menahan keinginan. Kalau berikutnya apa? Unta itu punya kemampuan bertahan dan adaptasi di kondisi yang ekstrim. Panas seperti itu ya bertahan ya, melampah terus alon istiqomah. Unta itu melakoni alon, tapi sehari bisa menempuh 100 km. Berseret. Artinya Bapak Ibu sekalian, di suasana seperti apapun marilah kita istiqomah di atas Islam. Dan salah satu di antara caranya itu membersamai sesama orang-orang yang saleh. Kemudian Bapak Ibu, terakhir, unta itu punya kemampuan menyimpan energi. Jadi tadi makan sekali leh poso atau minggu. Belajarnya sudah sebuah, tidak bersama ketemu yang mati. Ini sih kalau maksudnya ibu, bapak ibu, saat ini dengan itu bekalnya banyak, gitu. Tuh ikhlas, terus bekal itu bergizi, cara air itu pun difilter, orang yang hidup ini lega itu asmara urus. Sama dengan amal kalau lihat itu cara banyu itu banyu tercerai bukan manfaat belas malah urus. Kalau airnya itu murni, tidak usah dari pegunungan pun PGM, maksudnya juga dari pegunungan itu kan menyehatkan Pak, gitu. Jadi makanya jumlahnya yang diperhatikan, kualitasnya dalam hal ini, keikhlasannya juga diperhatikan, maka itu akan memberikan energi yang besar bagi kita. Dan ciri orang yang rohilah tadi yang pertama itu ulet tabah. Meskipun suasananya sulit, bisa tetap istiqomah melampaui barang-barang saya. Dan Bapak Ibu, pemenang itu bukan orang yang paling kuat, tetapi pemenang itu yang nafasnya paling panjang. Maka amal yang paling Allah cintai itu kata Nabi, adwa wa ingkar tinggal dawam ajak meskipun cuma sedikit. Alangkah indahnya dawam tapi juga banyak karena tergolong. Ramadan itu mengajarkan kita untuk menuju ke sana. Dan moga itu senyapang itu masih masuk pertengahan Ramadan. Tengah itu tinggal 15 hari, 15 Ramadan insya Allah. Apa? 16 lagi itu, 16 ini. Yang 5 itu berarti yang puasa 5 minggu juga. Ini sudah pertengahan ini lewat dengan ini sekejap lagi. Maka Bapak Ibu kesempatan yang tersisa monggo. Ada 10 nanti yang akhir, minimal yang 10 akhir ini, lebih minimal lagi ya. Ganjil, tahan kita cari, bergerak kita semua untuk mendapatkan
semakin banyak. Besok di yaumil akhir, perjalanan yang panjang dari padang mahsyar sampai menuju depan pintu surga difasilitasi betul oleh Allah Ta'ala. Maka insya Allah orang-orang beriman itu tidak ada sedihnya, tidak ada khawatirnya. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Atau Bapak Ibu, satu pematurakan, semoga ini memberi manfaat untuk kita semua, khususnya bagi saya yang bicara. Ngomong ini gampang, sing akan ibu ngomong. Kira-kira waktu itu dua para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.